Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidq wal wafa amma ba'd. Sobat Menara Kampus TV UIN Sunan Kudus yang berbahagia, kita sekarang sedang memasuki bulan Ramadan. Maka tentu yang paling pertama sekali, saya beserta seluruh sivitas akademika UIN Sunan Kudus mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita bisa mendapatkan berkah dari puasa ini dan sekaligus juga menjadi bagian dari komitmen kita selama 1 bulan penuh ini. Tentu karena kita ini sekarang berada di bulan yang mana setiap hari kita diwajibkan untuk puasa. Di dalam puasa itu sendiri banyak hikmah, sekaligus juga membawa sesuatu yang tentu peningkatan bagi kita semuanya. Maka kalau kita mau meningkat tentu juga harus punya komitmen yang tinggi. Beraktivitas, melaksanakan segala sesuatu tetap sesuai dengan koridor yang ada, tanpa mengurangi ritme, tanpa mengurangi volume, dan tanpa mengurangi waktu sedikit pun. Kalau sahabat-sahabat semuanya, sivitas akademika, beraktivitas di kampus, punya tugas di kampus, maka tetap melaksanakan tugas-tugas di kampus itu. Ketika tugas sebagai seorang mahasiswa belajar, kuliah, maka tetap melaksanakan tugas-tugas itu. Karena kalau kemudian kita bisa menyelami ibadah puasa ini dan sekaligus juga melaksanakan aktivitas sesuai dengan koridor yang ada, maka tentu kita akan banyak mengambil hikmah dari puasa ini. Kata Rasulullah ketika di awal sekali memasuki bulan Ramadan, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Siapapun yang senang ketika memasuki bulan Ramadan, maka diharamkan jasadnya dari api neraka. Kita senang memasuki bulan Ramadan, kita bahagia, kita gembira. Nah, tentu kesenangan dan kebahagiaan itu kita wujudkan dengan berpuasa, dengan beribadah, tetap beraktivitas, tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban kita gitu ya, tanpa mengurangi sedikit pun. Kita bekerja sesuai dengan ritme yang ada, belajar sesuai dengan kebutuhan, dan juga sesuai dengan kewajiban yang dilaksanakan masing-masing. Maka puasa sebagai sebuah ibadah yang kemudian tetap dilaksanakan dengan mempertahankan aktivitas-aktivitas yang lain, maka ini akan berdampak secara positif. Rasulullah juga mengingatkan sumu tasihu, orang puasa itu akan membawa dampak kesehatan bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Puasa itu menjadikan kita sabar, menjadikan kita jujur, menjadikan kita punya komitmen dalam meningkatkan aktivitas dan kita meningkatkan prestasi. Itu menjadi target yang saya kira sangat penting dalam rangka untuk bagaimana agar kita selalu produktif, agar kita selalu berinovasi meskipun dalam kondisi sedang berpuasa. Saya kira justru puasa ini menjadi spirit, bulan Ramadan ini menjadi spirit bagi kita, apalagi kalau kemudian setiap amal ibadah itu dilipat gandakan ya, dilipat gandakan. Beribadah itu tidak hanya beribadah secara mahdoh saja, tetapi ketika kita mahdoh, bermuamalah, beraktivitas, melaksanakan kegiatan di kampus, melaksanakan aktivitas sehari-hari. Sebagai seorang pegawai dia melaksanakan tugasnya dengan baik, sebagai seorang pedagang dia tetap berdagang, sebagai seorang petani dia tetap bertani, maka tentu ini akan menjaga dan meningkatkan kualitas ibadah kita, dan ibadah-ibadah yang lain itu juga akan meningkat derajatnya. Apalagi kalau kemudian kita bermuamalah, beraktivitas, kita niati dalam konteks ibadah, melaksanakan tugas di kampus,
melaksanakan tugas sebagai seorang mahasiswa, kemudian diniati bahwa ini sebagai bagian dari ibadah, dengan niat itu maka tentu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya memang tulus, ikhlas melaksanakan aktivitas itu, dan itu dilaksanakan di dalam ibadah puasa di bulan Ramadan, maka akan dilipat gandakan segalanya. Puasanya dilipat gandakan, pahala aktivitasnya juga dilipat gandakan, sekaligus juga hikmah yang ada di dalamnya itu juga akan diperoleh bagi orang tersebut. Karena tentu sebagai seorang muslim gitu ya, jangan sampai kemudian menurun ritme produktivitasnya hanya gara-gara berpuasa. Karena justru kalau orang berpuasa itu tadi yang sudah saya sampaikan, bisa berdampak pada kesehatan yang biasanya terlalu banyak sisa-sisa makanan di dalam perut, ada banyak kolesterol misalnya, juga hal-hal lain yang tidak bermanfaat. Dengan berpuasa itu maka akan semakin berkurang kolesterol, darah tinggi, dan lain sebagainya. Maka disitulah kemudian juga hikmah puasa itu sebagai pembentuk kesehatan, dan sekaligus juga tentu dengan demikian maka aktivitas apapun yang positif yang biasanya dilakukan tetap diberlangsungkan dan tetap dilaksanakan di bulan puasa, bahkan kalau bisa ditingkatkan lebih banyak lagi, lebih besar lagi, dan frekuensinya mungkin lebih panjang lagi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Walaupun wadzal maafiqil pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam UIN Sunan Kudus hadir mencetak generasi dai intelektual yang adaptif, moderat, dan berdaya saing global. Program studi bimbingan konseling Islam melaksanakan pendidikan dan pengajaran pada berhaluan nilai-nilai Islam yang unggul dalam pengembangan ilmu dan teknologi integratif berwawasan global. Program studi komunikasi dan penyiaran Islam berbasis unggul dalam pengembangan ilmu dan teknologi integratif berwawasan global, menghasilkan lulusan program studi manajemen dakwah yang profesional dan mampu bersaing. Program studi pengembangan masyarakat Islam mempunyai visi bidang pengembangan masyarakat berwawasan unggul dalam pengembangan ilmu dan teknologi integratif berwawasan global. Program studi pemikiran politik Islam yang unggul dalam pengembangan ilmu dan teknologi integratif berwawasan global.